Bayangkan sebuah kutukan yang sudah bertahan selama puluhan tahun di kancah sepak bola dunia. Timnas Belanda, raksasa Eropa yang selalu punya generasi emas dari masa ke masa, tapi lebih sering dijuluki sebagai sang spesialis juara tanpa mahkota alias runner-up abadi. Sekarang, coba kalian tarik napas pelan-pelan dan lihat apa yang terjadi di depan mata kita hari ini. De Oranje datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi yang jauh lebih buas, lebih lapar, dan lebih mematikan dari edisi-edisi sebelumnya. Mereka baru saja keluar sebagai penguasa grup tanpa tersentuh satupun kekalahan. Tapi, selamat datang di fase knockout, di mana satu kesalahan kecil bisa mengirimu pulang kampung. Dan tebak siapa yang sudah menunggu mereka di babak 32 besar? Singa Atlas Maroko. Tim yang di Qatar 2022 lalu sukses bikin geger dunia, memulangkan Spanyol, Portugal, dan bikin Cristiano Ronaldo menangis di lorong stadion. Pertanyaannya sekarang, apakah Belanda akhirnya punya mentalitas juara untuk mematahkan kutukan dan melaju terus? Atau justru Maroko yang bakal kembali jadi mimpi buruk pencabut nyawa raksasa Eropa? Siapkan kopi atau camilan favorit kalian, cari posisi duduk paling nyaman, karena di video kali ini, kita bakal bedah tuntas, setuntas-tuntasnya, update terbaru Timnas Belanda hari ini, perjalanan kilat mereka, adu mekanik taktik, sampai prediksi panas laga hidup mati ini. Sebelum kita masuk ke menu utama soal persiapan hari ini dan duel maut melawan Maroko, kita bahas singkat aja biar nggak bosen. Belanda tergabung di grup F dan jujur aja, perjalanan mereka ini kayak mesin diesel. Awalnya agak seret tapi begitu panas, langsung ngebut nggak ada obat. Kalian tahu sendiri kan gimana etos kerja pemain Jepang. Mereka lari ke sana kemari selama 90 menit tanpa henti. Pressing ketat yang bikin lini tengah Belanda lumayan frustrasi. Tapi dari hasil imbang yang alot itulah, Koeman seolah dapat wake up call atau tamparan keras buat ngerombak ritme permainan timnya. Hasilnya, di match kedua, mereka ngamuk dan sukses menggasak Swedia. Lalu yang paling fresh di ingatan kita, Belanda sukses membungkam wakil Afrika lainnya, Tunisia, dengan kemenangan meyakinkan 3-1 di Kansas City. Kalau kalian perhatikan pola main mereka, Cody Gakpo ini bener-bener lagi on fire banget guys. Dia seolah nemuin habitat aslinya kalau udah pakai jersey oranye, membuktikan kapasitasnya sebagai ujung tombak yang super mematikan. Belum lagi kombinasi lini tengah yang diisi sama maestro macam Frenkie de Jong dan energi tanpa batas dari Tijani Reijnders, bikin aliran bola Belanda itu smooth banget. Di lini belakang, jangan ditanya. Tembok raksasa bernama Virgil van Dijk, dibantu kecepatan Mickey van de Ven, plus Jan-Paul van Hecke yang bahkan baru aja nyetak gol debutnya kemarin, bikin pertahanan mereka solid parah. Dengan 7 poin dan torehan 10 gol, Belanda lolos dengan gagah. Transisi mereka rapi dan yang paling penting, kedewasaan mental mereka di atas lapangan kelihatan jauh lebih matang. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang paling kalian tunggu-tunggu, update kabar terbaru yang paling panas per hari ini. Gimana sih kondisi camp De Oranje menjelang laga krusial ini? Kabar dari jurnalis yang meliput langsung di sana menyebutkan, kalau skuad Belanda saat ini sedang sibuk packing dan bersiap terbang meninggalkan base camp awal mereka menuju Monterrey, Meksiko. Kota inilah yang bakal jadi saksi bisu pertarungan hidup mati mereka di tanggal 30 Juni nanti. Atmosfer di ruang ganti Belanda kabarnya sangat positif. Ada canda tawa, ada optimisme, tapi kalian bisa merasakan ada ketegangan yang wajar di raut wajah para pemain senior. Mereka sadar betul, Maroko di tahun 2026 ini bukanlah tim pelengkap penderita, melainkan predator yang siap menerkam kapan saja. Dalam sesi konferensi pers terbarunya, Ronald Koeman secara terang-terangan dan terbuka menyoroti kekuatan Maroko secara spesifik. Dia nggak mau meremehkan sama sekali. Menurut Koeman, salah satu alarm bahaya terbesar yang harus dimatikan sedini mungkin adalah pergerakan mematikan Achraf Hakimi dari sisi sayap kanan. Koeman bilang, Hakimi ini ibarat kereta ekspres yang nggak punya rem. Kalau pertahanan sayap kiri Belanda sampai lengah atau telat, turun sedikit aja, habis sudah mereka diobrak-abrik dari pinggir lapangan. Selain masalah teknis di lapangan, Koeman juga udah ngewanti-wanti pasukannya soal faktor non-teknis, yaitu atmosfer stadion. Bermain di Meksiko melawan Maroko, itu ibarat main di kandang musuh guys. Supporter Maroko itu terkenal sangat fanatik, militan, dan berisik. Mereka bakal menciptakan tekanan mental lewat siulan dan sorakan, sepanjang laga yang bisa bikin mental pemain muda ciut kalau nggak siap. Tapi di sisi lain, bek muda mereka, Jan-Paul van Hecke, justru bikin statement yang menyejukkan. Dia bilang timnya malah sangat antusias dan nggak sabar nunggu peluit kick-off dibunyikan. Ini bukti nyata kalau mental anak-anak Belanda lagi ada di titik puncak. Mereka nggak gentar sama sekali. Saat ini, porsi latihan Belanda difokuskan pada simulasi transisi negatif, alias gimana caranya mereka bisa langsung regroup atau kembali ke posisi bertahan secepat mungkin saat kehilangan bola, demi meredam serangan balik kilat Maroko.
Lalu gimana dengan sang lawan, sang singa Atlas? Ini datang ke babak 32 besar dengan status runner-up grup C. Dan asal kalian tahu aja, sama kayak Belanda, Maroko juga belum terkalahkan di turnamen ini. Mereka sukses mengumpulkan 7 poin, bersaing super ketat melawan raksasa favorit juara, Brasil. Fakta ini harusnya cukup buat ngebongkam mulut siapapun yang masih mikir kalau kesuksesan Maroko di 2022 kemarin cuman sekadar hoki atau kebetulan semata. Enggak guys, Maroko ini beneran udah berevolusi jadi tim elite dunia yang punya mentalitas baja. Kalau kalian perhatiin style mainnya, Maroko ini adalah antitesis atau kebalikan dari Belanda. Mereka nggak butuh ball possession dominan buat menang. Maroko adalah masterclass dalam hal bertahan. Pertahanan mereka itu rapat banget, berlapis-lapis, disiplin, dan pastinya dikawal sama kiper tangguh kesayangan mereka, Yassine Bounou, yang selalu kerasukan kalau udah main di turnamen besar. Tapi, jangan kira mereka cuma bisa parkir bus. Begitu lawan bikin kesalahan passing, bam! Serangan balik mereka itu secepat kilat. Ada Brahim Diaz yang punya visi dan dribble luar biasa. Ditambah daya ledak Hakimi, bikin lini belakang lawan seringkali kocar-kacir belum sempat napas. Delegasi Maroko juga dilaporkan udah ninggalin kamp latihan mereka di New Jersey buat terbang ke Monterrey. Mereka bener-bener langsung tancap gas, ngadain latihan tertutup khusus buat nyari kelemahan taktik penguasaan bolanya Ronald Koeman. Ngomongin soal sejarah pertemuan kedua negara ini, lumayan seru juga buat dibahas. Pertemuan terakhir mereka terjadi lumayan lama, yaitu di laga persahabatan tahun 2017, dan lagi-lagi Belanda menang 2-1. Di skuad sekarang masih ada sisa-sisa pemain dari 2017 itu kayak Nathan Ake dan Memphis Depay, tapi mari kita realistis. Menggunakan data 2017 buat ngukur kekuatan Maroko di 2026, itu ibarat bandingin HP jadul sama smartphone terbaru. Maroko yang sekarang adalah monster yang jauh-jauh lebih menakutkan. Jadi kalau kita bedah dari kacamata taktis buat laga nanti, pertandingan ini dipastikan bakal jadi ajang adu kesabaran tingkat dewa. Belanda dengan gen total football modernnya pasti bakal pegang kendali permainan. Mereka bakal ngurung Maroko, muter-muter bola dari kiri ke kanan, nyari celah sekecil jarum di tembok pertahanan singa Atlas. Pertarungan kunci bakal ada di lini tengah di mana Frenkie de Jong harus mati-matian menghindari pressing dari gelandang petarung Maroko macam Sofyan Amrabat. Di sisi lain, Maroko bakal dengan senang hati ngasih penguasaan bola ke Belanda. Mereka bakal nunggu bersabar pasang jebakan dan begitu ada salah passing, mereka bakal ngehukum Belanda lewat kecepatan sayap-sayap mereka. Buat urusan prediksi skor, jujur ini susah banget. Mayoritas pundit sepak bola sepakat kalau laga sistem gugur selevel ini, kemungkinan gak akan hujan gol. Ini bakal jadi laga yang sangat berhati-hati, mirip kayak main catur. Di atas kertas, Belanda memang sedikit diunggulkan karena variasi serangan mereka lebih banyak. Tapi kunci utama buat anak-anak oranye cuma satu, jangan frustasi. Kalau sampai menit 60 mereka masih buntu dan mulai panik, itu bakal jadi makanan empuk buat Maroko. Skor tipis seperti 1-0 atau maksimal 2-1 untuk kemenangan Belanda rasanya jadi prediksi yang paling masuk akal sekarang. Tapi ingat guys, ini Piala Dunia. Babak 32 besar ini, magis bisa terjadi kapan saja. Satu kelengahan dari Van Dijk atau satu save krusial dari Bounou bisa ngerubah jalan cerita dan bikin tim unggulan nangis darah angkat koper duluan. Nah, dari tadi gue udah ngoceh panjang lebar ngebahas taktik, rekam jejak, sampai kabar terbaru dari kedua kubu. Sekarang gantian, gue pengen tahu isi kepala kalian. Menurut feeling kalian, gimana nih hasil akhirnya nanti? Apakah taktik penguasaan bolanya Ronald Koeman berhasil menembus tembok beton Maroko? Atau justru singa Atlas yang bakal ngasih kejutan bersejarah lagi dan ngirim Belanda pulang lebih awal? Coba dong, adu mekanik di bawah, tulis prediksi, skor akurat kalian. Kira-kira banyakan fans Belanda atau pendukung Maroko nih di channel ini? Gas langsung saja kita debat sehat di bawah.